Assalamualaikum Sobat Filmania dan salam sejahtera untuk semuanya. Bagi yang sudah subscribe, like, dan komen, saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan dan pekerjaan, diberikan rezeki yang lancar dan berkah, dan semoga kita semua nanti menjadi ahli surga. Amin. The Purge, ya itulah judul film yang akan saya ceritakan kali ini. Film ini rilis tahun 2013. The Purge yang artinya penyucian diri. Film ini menceritakan suatu acara tahunan di Amerika yang melegalkan tindakan kejahatan bahkan sampai pembunuhan. Gimana edan kan? Oke, daripada penasaran langsung saja kita saksikan. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang mengendarai mobil. Pria ini bernama James Sandin. Kadang dipanggil James, kadang dipanggil Sandin. Terserah yang manggil juga sih ya. Pokoknya gak dipanggil Mbambang. Di mobil itu juga terlihat bunga yang berwarna biru. Itu bukan sembarang bunga. Bunga itu akan ditaruh di depan rumah yang menandakan bahwa penghuni rumah itu mendukung acara The Purge atau penyucian diri. Nah, si James Sandin ini bekerja di perusahaan yang memproduksi sistem keamanan rumah. Produk sistem keamanannya ini laku keras di pasaran, yang membuat Sandin mempunyai banyak keuntungan, menjadikannya bergelimang harta dan kaya raya. Sandin juga menjual produknya kepada para tetangganya. Acara penyucian diri dimulai kurang lebih 1 jam lagi. Nah, pada saat sampai di rumah, Sandin bertemu dengan istrinya yang bernama Mary. Istri yang baik dan cantik, kayak istriku. Halah gombal. Walaupun sibuk dengan pekerjaannya, tapi Sandin ini sangat sayang dan perhatian juga sama anak-anaknya. Scene berpindah ke anaknya yang pertama yang bernama Zoe. Sebenarnya ini scene yang tidak pantas untuk anak kecil, karena memperlihatkan Zoe dan pacarnya yang bernama Henry sedang bermesraan dan bercipok-cipok ria. Tapi cipokan itu seketika berhenti karena mendengar ayahnya yang sudah pulang. Karena takut ketahuan, Henry pun segera pulang lewat jendela belakang. Ya iyalah, mau lo dibuat perkedel tong. Mary pun memasang bunga biru itu di depan rumah. Setelah selesai memasang, Mary disapa tetangganya yang bernama Grace. Si Grace ini kelihatannya orangnya ramah karena suka membagi kue pada tetangga-tetangganya. Tapi si Grace dan beberapa tetangganya ini kelihatannya sedikit iri dengan Mary. Soalnya dia bilang kalau kekayaan Mary dan suaminya itu hasil pembelian sistem keamanan dari para tetangganya. Sebenarnya Mary agak sedikit tersinggung, tapi dia nggak mau ambil pusing. Jari Mary gak ngurus, pokoknya oleh duit. Mary pun masuk ke rumah. Saat Mary berjalan di dalam rumah, seperti ada yang sedang membuntuti, dan seketika pun membuat Mary kaget. Ternyata itu adalah Timmy, robot mainan Charlie. Ya, Charlie adalah anak kedua dari pasangan Sandin dan Mary. Dia sebenarnya cowok, tapi kayak ada manis-manisnya ya. Jadi kayak cewek gitu loh. Ya enggak? Sebelum dimulainya acara penyucian diri, mereka pun makan malam bersama. Mereka bercanda satu sama lainnya. Kelihatan kalau keluarga ini adalah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, walhamdulillah, wasyukurillah. Pokoknya idaman banget lah. Jam menunjukkan pukul 7 kurang 5 menit. Sandin pun mengecek dan mempersiapkan sistem keamanan rumahnya. Dia memasang beberapa kamera pengawas agar bisa memantau kondisi di sekitar rumahnya. Dan sistem keamanan di rumahnya pun diaktifkan. Pintu-pintu dan jendela tertutup rapat. Sandin juga mempunyai beberapa senjata untuk berjaga-jaga. Pada saat pukul 7 tepat, ada siaran dari televisi yang menyiarkan bahwa acara penyucian diri segera dimulai. Siaran itu menyebutkan bahwa semua tindakan kejahatan, bahkan sampai pembunuhan, dilegalkan atau dihalalkan selama 12 jam ke depan dari pukul 7 malam sampai 7 pagi. Dan sirene pun berbunyi yang menandakan bahwa acara The Purge atau penyucian diri sudah dimulai.
Nah, sebenarnya Charlie kurang setuju dengan acara ini karena ini adalah cara yang tidak benar. Tapi ayahnya menjelaskan bahwa acara tahunan ini digunakan sebagai media penyucian dari jiwa seseorang dengan cara melampiaskan kebencian, kebrutalan yang dipendam. Dan setelah selesai melampiaskannya, maka orang itu jiwanya akan suci. Dan acara tahunan ini katanya menyelamatkan negara Amerika. Benar-benar ideologi yang edan. Zoe pun juga memilih pergi ke kamarnya. Nah, pada saat Zoe masuk ke kamarnya, tiba-tiba Henry sudah ada di kamar tersebut. Dan ya, begitulah kalau ada dua orang di kamar bukan muhrim, yang ketiga pasti setan. Dan ya, tahu sendirilah mereka ngapain. Bercipok-cipok ria lagi. Hadeh, mantap, mantap. Tobat, tobat. Tapi adegan yang tidak pantas itu tidak lama karena Henry bertujuan bertemu dengan ayah Zoe untuk menyatakan sesuatu agar hubungannya direstui karena Henry sangat mencintai Zoe. Hilih kintil. Sedangkan si Sandin sedang mengurus dokumen untuk mendapatkan bonus penjualannya. Di situ kita lihat ada siaran televisi yang memberitakan diskusi oleh ahli kriminal mengenai acara penyucian ini. Bahwa sebenarnya acara penyucian ini adalah untuk melenyapkan orang miskin yang tidak mempunyai kontribusi dan menjadi beban negara. Sehingga diadakan penyucian ini yang membuat kejahatan menurun dan ekonomi tumbuh subur. Mary kaget mendengar tembakan di luar, tapi Sandin menenangkan istrinya agar tidak usah khawatir dan mengajaknya bersantai. Dan seperti biasa, Charlie selalu bermain-main dengan robotnya. Namun secara tidak sengaja, dia kaget melihat di monitor ada orang berlari mencari perlindungan. Dengan gercep alias gerak cepat, Charlie berlari ke ruang monitor. Karena merasa kasihan dengan orang itu, dia pun mematikan sistem keamanan rumah dan memanggil orang itu untuk berlindung di rumahnya. Sandin pun kaget mengetahui sistem keamanan rumahnya mati. Dengan segera dia mengaktifkan kembali sistem keamanannya. Dan lagi-lagi dia dikagetkan ada orang asing yang sudah masuk ke rumahnya. Sandin pun mengeluarkan senjatanya, khawatir kalau orang asing itu berbuat jahat. Tapi Henry yang sudah berada di tangga mengeluarkan senjata untuk membunuh Sandin. Mengetahui Henry bersenjata, Mary berteriak dan terjadilah adu tembak. Dadador! Karena panik dan bingung, orang asing itu pun kabur dan bersembunyi di rumah Sandin. Sedangkan Sandin mengajak Mary dan Charlie ke tempat yang aman. Setelah memastikan mereka berdua aman, Sandin pun pergi mencari Zoe. Tapi dia melihat Henry sudah mati tertembak. Syukur, kualat karo wong tua. Sandin tidak menemukan Zoe, justru Mary yang menemukan Zoe. Tapi karena Zoe ini masih sok kaget dan bingung, dia malah kabur lagi. Emang kadang wanita susah dimengerti. Tapi ketakutan itu belum berhenti. Justru muncul sekelompok orang bersenjata mendatangi rumah Sandin. Dan benar saja, sekelompok orang-orang itu memanggil-manggil Sandin. Pemimpin kelompok itu pun berbicara kepada Sandin. Mereka mengetahui kalau keluarga Sandin mendukung acara penyucian diri dengan ditandainya bunga warna biru di depan rumah. Jadi mereka di sini sebenarnya tidak mau mengusik keluarga Sandin. Tapi pemimpin geng itu meminta Sandin untuk menyerahkan orang asing yang masuk ke rumahnya secara hidup-hidup. Kalau tidak, maka geng itu akan masuk paksa, membunuh orang itu dan sekaligus membunuh semua keluarga Sandin untuk penyucian dirinya. Benar-benar geng edan. Nah, jadi orang asing yang masuk ke rumahnya Sandin itu ternyata gelandangan yang diburu oleh geng edan itu. Dan geng edan itu tahu kalau gelandangan tersebut masuk ke rumah Sandin setelah diberitahu oleh tetangganya Sandin. Oh, tonggo ember, cuk. Rumah Sandin pun mendadak gelap karena kabel listrik rumah Sandin itu dipotong oleh geng edan tersebut. Tapi monitornya masih hidup karena ada daya cadangan. Kemudian Sandin pun menyusun rencana untuk menangkap gelandangan itu dan diserahkan pada geng edan tersebut. Tanpa lama-lama mereka berusaha mencari gelandangan itu. Sandin dan Mary ini agak kesulitan mencari gelandangan itu karena memang kondisinya gelap. Sedangkan Charlie yang pintar ini memanfaatkan robot mainannya untuk mencari gelandangan itu.
karena robot mainan itu dapat melihat dalam gelap. Charlie pun menemukan gelandangan itu dan berusaha mendekatinya, memberitahu agar bersembunyi di lokasi rahasia milik Charlie. Dari luar rumah, pemimpin geng itu kembali berteriak-teriak memanggil Sandin. Dia bertanya kepada Sandin, kenapa lama sekali menyerahkan gelandangan itu. Sandin berusaha menjelaskan, tapi pemimpin geng Edan itu tidak mau tahu, tapi justru dia memberitahu. Tidak mau tahu, tapi memberitahu. Ya wes begitulah. Nah, bahwa peralatannya akan segera tiba dan memaksa masuk ke rumah. Namun secara tiba-tiba Zoe muncul dan berbicara pada robot Charlie kalau dia akan bersembunyi di ruang rahasia milik Charlie. Wah, bisa berapi nih. Dan secara mengejutkan, Sandin menemukan gelandangan itu sedang menyandera Zoe. Gelandangan itu terpaksa menyandera Zoe karena ingin berlindung di rumah ini. Namun tanpa disadari, Mary sudah ada di belakang gelandangan itu dengan menodongkan senjata padanya. Dan pada saat akan ditembak, gelandangan itu berusaha kabur dengan membanting Zoe hingga kepala Zoe terbentur dan pingsan. Tapi dengan cepat pula Sandin berhasil melukai dan menghajar gelandangan itu hingga pingsan juga. Kemudian mereka mengikat gelandangan itu untuk diserahkan pada geng Edan yang ada di luar. Karena gelandangan itu sadar dari pingsannya, dia berusaha memberontak, melepaskan ikatannya. Atas perintah Sandin, Mary disuruh menyiksa dengan menekan luka pada gelandangan itu. Tapi lama-lama Mary merasa kasihan dan tidak tega padanya. Begitu juga dengan Charlie, dia juga tidak tega melihat gelandangan itu disiksa. Zoe yang sadar dan melihat penyiksaan itu juga tidak senang akan hal tersebut. Nah, disinilah akhirnya Sandin menyadari bahwa tindakannya itu tidak benar. Dan dengan semangat 45, dia akan berusaha untuk melawan geng Edan itu. Mereka pun menyiapkan senjata untuk melindungi diri. Bahkan si Charlie yang masih anak-anak bau kencur pun dikasih senjata. Ya, tentunya untuk melindungi diri di samping bersembunyi juga. Sedangkan Zoe bersembunyi di bawah kolong kasur. Dan tiba pada saatnya waktu yang diberikan geng Edan itu sudah habis. Geng Edan itu pun merusak dan menjebol sistem keamanan rumah Sandin. Mereka dengan leluasa masuk ke rumah Sandin. Nah, di sisi lain gelandangan yang terikat tadi berhasil melepaskan diri dari ikatannya. Pada saat sedang bersembunyi, ternyata Charlie ketahuan oleh salah satu geng itu. Charlie diseret keluar dan pada saat akan ditembak, beruntung ayahnya datang di saat yang tepat. Sandin pun menembak anggota geng itu duluan dan Charlie pun selamat. Alhamdulillah. Sandin pun kembali memburu geng psikopat itu dan secara tak sengaja mereka bertemu di suatu ruangan. Mereka pun berusaha saling membunuh. Terjadilah perkelahian, persilatan, pergulatan yang akhirnya dimenangkan Sandin. Satu persatu geng Edan itu dihabisi oleh Sandin tanpa ampun. Nah, pada saat akan keluar dari ruangan itu, secara tiba-tiba Sandin ditusuk oleh pimpinan geng bejat itu. Sandin pun tergeletak sekarat. Dan setelah menusuk Sandin, pimpinan geng itu meninggalkannya begitu saja. Tapi Sandin di sini tidak menyerah. Dia berusaha untuk bangkit. Pada saat si Charlie sedang memandang, maksudnya melihat monitor, dia terheran-heran melihat tetangganya datang menembaki anggota geng Edan yang ada di luar. Bahkan saat Mary sedang diserang dan akan dibunuh oleh geng Edan itu, secara mengejutkan tetangganya itu menyelamatkan Mary dengan menembak anggota geng Edan itu. Dan tanpa pikir panjang, Mary bergerak dan menemukan Sandin yang sedang sekarat. Dia pun berteriak memanggil Charlie. Namun pemimpin geng bejat itu muncul dan akan menembaki mereka. Tapi secara tiba-tiba Zoe menembak pemimpin geng itu duluan dan dia pun modiar, sokor. Dan saat sepertinya semua telah berakhir dari peristiwa maut itu, tetangga-tetangga Mary muncul. Mary yang merasa sudah diselamatkan mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Tapi secara tidak diduga-duga tetangga ini berkata
bahwa keluarga Sandin adalah milik kami, bukan mereka. Yang artinya tetangga bajingan itu ingin membunuh semua keluarga Sandin. Jelas itu membuat Mary terkejut-kejut, terheran-heran, dan bertanya-tanya. Maksudmu apa, Cuk? Si tetangga gendeng itu pun menjelaskan kalau uang yang didapatkan Mary selama ini itu berkat tetangga-tetangganya yang membeli sistem keamanan milik suaminya. Kalau nggak mau beli ya nggak usah bacot, Cuk. Emosi juga gue ngelihat tetangga asu kayak mereka. Fuk. Mereka pun memisahkan Sandin yang sedang sekarat. Sedangkan Mary, Zoe, dan Charlie diikat dan dikumpulkan bersama. Tetangga-tetangga stres itu mengelilingi mereka untuk melakukan ritual penyucian diri. Di saat tetangga-tetangga itu akan membunuh mereka satu persatu, si gelandangan yang tadi datang dan langsung menembak salah satu tetangga itu dan menyandera si Grace. Situasi pun berubah. Tetangga-tetangga laknat itu terkena counter attack atau terkena comeback. Ya, itu biasa istilah dalam sepak bola. Si Grace memohon agar dirinya dan tetangga yang lain dibunuh saja. Tapi Mary tidak mau melakukannya. Dia lebih memilih menunggu sampai batas acara penyucian diri ini selesai. Pada saat sedang menunggu bersama, si Grace ini mencoba mengambil senjata yang dipegang Mary. Dan dengan teknik silat yang dipelajarinya di Banten, si Mary ini menghajar si Grace sampai nyonyor. Bongko cocotmu. Tak lama kemudian sirine pun berbunyi yang menandakan bahwa acara penyucian diri telah selesai. Mary pun mengusir tetangga-tetangga bajingan dan laknat itu. Dan si gelandangan itu juga pamit untuk pergi. Mary pun tak lupa mengucapkan terima kasih alias matur suwun. Kemudian Mary, Zoe, dan Charlie melihat keluar memastikan keadaan sekitar. Dan alhamdulillah film pun selesai. Nah, pesan yang dapat kita ambil adalah jangan menilai seseorang hanya dari penampilannya saja. Tidak semua yang bad looking itu jahat dan tidak semua yang good looking itu baik. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Oke Sobat Filmania, terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.